Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, mengangkat tema menanamkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan di era digital pada Sabtu malam, tanggal 14 Mei tahun 2022, di kediamannya di kawasan Persada, Kerobokan, Badung. Acara diikuti para pelaku usaha anggota HIPMI Bali, alumni Semansa, serta para generasi milenial dan generasi Z. Hadir pula tokoh milenial Bali Agung Bagus Arsadana Linggih alias Alien, juga calon DPD RI dari Bali. 4 pilar kebangsaan yang disosialisasikan yakni Pancasila sebagai dasar ideologi negara, UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini juga dirangkaikan dengan seminar digital marketing yang menghadirkan pembicara pakar digital marketing Hendra W. Saputro dari Dongkrak Digital Marketing yang juga owner Wistara Family. Ini kan kita tahu bahwa negara kita ini sangat kaya akan potensi alam, potensi sumber daya manusianya. Kemudian juga kita akan mempunyai masa depan yang baik dengan kepemimpinan yang baik, dengan sistem demokrasi yang baik. Namun ada hal yang perlu kita ragukan ke depan adalah kesatuan negara Republik Indonesia. Maka dari itu kita harus terus mengingatkan kepada kaum muda yang hadir sekarang ini, kaum milenial dan generasi Z. Kami terus melakukan pengertian, pendalaman terhadap pentingnya NKRI ini dijaga, pentingnya negara kesatuan ini dijaga, pentingnya Undang-Undang Dasar 45, pentingnya Pancasila, pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu hari ini kami juga menggelar seminar digital, yaitu tentang medsos, sehingga mereka lebih smart nanti menggunakan medsos, menggunakan digital, sehingga bersaing bisa dengan negara lain. Karena banyak negara lain sekarang ini sangat maju digitalnya, sehingga kita harus, mau tidak mau suka, tidak mau suka, kita harus mulai dan harus mengembangkannya di generasi milenial, di generasi Z, karena ini ada 35% dari penduduk kita. Berbicara soal potensi ekonomi digital Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini mengungkapkan, untuk menangkap peluang yang ada, kata kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Sangat, karena kita kan tahu bahwa kita mempunyai kreativitas, ya. Kalau dulu tuh dikembangkan jadi ukiran, inovasinya jadi lukisan dan sebagainya. Tapi ini kan berarti punya otak yang mempunyai sen untuk inovasi dan kreativitas. Dan saya yakin Bali akan menjadi banyak tumbuh pemain-pemain digital atau pengusaha-pengusaha digital karena dia mempunyai kreativitas dan inovasi. Pakar digital marketing Hendra W. Saputro mengungkapkan, digital marketing menjadi senjata mendatangkan traffic atau kunjungan ke website atau media sosial pelaku usaha yang ujung-ujungnya bisa mendatangkan penjualan. Digital marketing ini penting ya, karena apa? Karena mayoritas hampir 200 jutaan, 205 juta pengguna internet di Indonesia. Penduduk Indonesia itu 270 jutaan. Maka digital marketing ini penting menjadi senjata kita untuk mendatangkan traffic, terus ujung-ujungnya nanti kita bisa melakukan sales di sana. Maka digital marketing itu, maka kita harus aktif website, aktif media sosial ada Facebook, Instagram, Twitter, ya, ada lagi Pinterest, ada lagi TikTok, ada lagi YouTube, Google Business. Itu yang harusnya kita perkuat di sana. Pandemi ini juga membawa salah satunya keberkahan bahwa mayoritas orang itu literasi digitalnya udah naik. Mereka sadar, ya, Zoom untuk apa, YouTube untuk apa, Instagram untuk apa, Marketplace untuk apa, ya. Ternyata sadar. Dan kita harus menggunakannya untuk kepentingan bisnis kita dan kepentingan personal brandingnya kita. Kita mau ngapain? Mau berpolitik, ya kita harus aktif di media sosial, aktif di website segala macamnya. Ya, kita lihat Ganjar Pranowo, kita lihat yang namanya siapa? Airlangga, Hartarto, dan kita lihat yang namanya Kang Emil misalnya. Itu aset digitalnya luar biasa ya. YouTube-nya, Instagram-nya luar biasa. Dan itu aset nih. Makanya mulai kita bangun sekarang. Ya, seperti itu, Pak.
Digital marketing juga menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam berbisnis, karena bisa dilakukan sambil duduk-duduk di rumah. Karenanya digital marketing disebut juga sebagai bisnis duduk-duduk yang mendatangkan cuan berlimpah. Digital marketing ini mayoritas kita melakukannya kan sambil duduk ya, sambil duduk. Makanya digital marketing ini bisa dikatakan bisnis duduk-duduk dapat duit, karena kita nggak perlu keluar ruangan gitu kan. Cukup digital marketing kita bisa jualan desain, jualan dropship, jualan bisnis kita ya. Itu bisa melakukan di digital marketing. Dengan duduk-duduk aja kita akan punya potensi dapat duit gitu. Gitu, Pak. Bali 1 mengabarkan.